Saat ini, bahasa Indonesia sedang diserang. Fenomena itu tampak dari kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang semakin mengkhawatirkan. Degradasi bahasa Indonesia akan menjadi ancaman yang serius bagi masa depan bangsa. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat menurunkan stabilitas dan martabat bahasa Indonesia. Kita butuh pelindung bahasa Indonesia. Aduh, astaga, di mana ini? Ada sahabat bahasa. Jadi, hari ini saya memiliki misi untuk menemukan kesalahan penulisan informasi di ruang publik. Misi ini bertujuan agar penggunaan bahasa Indonesia di informasi publik lebih tertata dan tertib sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kira-kira masih ada tidak ya? Nampaknya alarm penanda kesalahan sudah berbunyi nih sahabat bahasa. Semakin menarik nih sahabat bahasa, alarm penanda kesalahan milik saya sudah berbunyi. Itu menandakan bahwa di sekitar sini terdapat penulisan kesalahan informasi publik yang terdeteksi. Yuk, temani saya. Sahabat bahasa, saat ini saya sedang berada di salah satu restoran cepat saji yang berada di pusat kota Gorontalo. Dari tadi, radarku mendeteksi bahwa terdapat kesalahan penggunaan berbahasa di sini. Kira-kira di mana ya? Apakah sahabat bahasa melihat kesalahan penggunaan berbahasa di area sini? Apakah kalian melihatnya? Itu dia, sahabat bahasa. Kira-kira apa ya yang menjadi kesalahan penggunaan berbahasa dari tulisan ini? Yuk kita simak penjelasan dari agen bahasa. Penulisan musola pada papan informasi tersebut merupakan bentuk asli dalam bahasa Arab yang seharusnya ditulis musalah, bermakna tempat sembahyang jika ditulis secara Latin. Akan tetapi, secara etimologi, bentuk tersebut telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi musala, M-U-S-A-L-A. Menurut pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Sehingga penggunaan bentuk yang tepat yaitu musala. Penggunaan kata dalam bahasa Indonesia dapat disertai dengan bentuk bahasa daerah dan atau bahasa asing dengan ukuran tulisan yang lebih kecil dan warna yang tidak lebih terang dari bentuk padanan bahasa Indonesia. Wah, terima kasih agen bahasa. Kita jadi semakin semangat untuk terus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Hore, akhirnya misi pertama kita telah selesai. Wah, sepertinya radarku kembali berbunyi nih sahabat bahasa. Benar sekali, ternyata kita harus beranjak ke misi selanjutnya. Yuk! Wah, sahabat bahasa, ternyata di sini ada banyak sekali kesalahan berbahasa yang terdeteksi. Sampai radar saya galat nih sahabat bahasa. Waduh, kalau begitu saya harus segera menemukan rekan untuk membantu saya. Ayo kita cari. Halo Kak, permisi. Ya, boleh saya minta bantuan Kakak? Oh, boleh, dengan senang hati. Jadi, saya sedang mempunyai misi untuk mencari kesalahan penggunaan berbahasa Indonesia di ruang publik bersama dengan sahabat bahasa. Tapi Kak, radar saya galat karena terlalu banyak kesalahan yang terdeteksi di sini. Apakah Kakak bersedia membantu kami? Boleh, dengan senang hati. Terima kasih. Yuk kita cari. Ayo. Aha, Kak, bagaimana dengan yang itu?
Benar, Kak. Ini terdapat kesalahan penggunaan berbahasa. Yuk, kita tanya ke agen bahasa. Ayo. Customer service merupakan istilah asing dari bahasa Inggris yang memiliki padanan dalam bahasa Indonesia, layanan pelanggan. Sehingga pemilihan kata atau istilah yang tepat untuk informasi publik tersebut adalah layanan pelanggan dan dapat disertai dengan bentuk bahasa daerah dan atau bahasa asing jika diperlukan, dengan ukuran tulisan yang lebih kecil dan warna yang tidak lebih terang dari bentuk padanan bahasa Indonesia. Wah, terima kasih agen bahasa. Kalau begitu, ayo Kak, kita cari kembali di mana titik kesalahan penggunaan berbahasa di pusat perbelanjaan ini. Yuk, mari kita cari. Ayo. Aha, kalau ini boleh tidak, Kak? Sepertinya ada nih Kak. Ayo sahabat bahasa, kita tanya ke agen bahasa, kira-kira apa kesalahan yang terdapat dalam penulisan tersebut. Buy two get one free merupakan istilah asing dari bahasa Inggris yang bermakna beli 2 gratis 1 dalam bahasa Indonesia. Sedangkan on selected items bermakna pada butir yang dipilih dalam bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia pada informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia wajib mengutamakan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Wah, terima kasih agen bahasa. Itulah penjelasan dari agen bahasa ya sahabat bahasa. Dan kita nih Kak semakin semangat untuk mengetahui dan menjunjung tinggi pengutamaan bahasa Indonesia. Terima kasih Kak sudah membantu misi saya hari ini. Sama-sama, Kak, dengan senang hati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Sahabat bahasa, sebenarnya masih banyak lagi tempat yang ingin saya jelajahi. Namun, radar saya masih harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, kira-kira selama saya kembali, siapa yang akan mengatur dan menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Kira-kira kalian mau tidak membantu saya? Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2019, serta Peraturan Gubernur hadir untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Sahabat bahasa juga bisa mengacu pada EYD edisi 5 dan KBBI untuk memastikan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, sahabat bahasa, hati saya jadi tenang. Ternyata sahabat bahasa mau melanjutkan misi saya untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih juga untuk sahabat bahasa karena telah membantu saya dalam menjalankan misi hari ini. Wah, saya harus segera kembali nih sahabat bahasa. Oh iya, mari bersama-sama mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia pada informasi di ruang publik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Salam literasi, sampai jumpa.